Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Saudara Ketua Sidang, Ketua Paripurna, dan seluruh pimpinan DPR RI dan anggota DPR RI. Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya membacakan laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat 1 pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019 pada hari Selasa 15 September 2020. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat dan iradatnya kita masih diberikan kesehatan untuk menghadiri tugas konstitusional, yaitu rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019, RUU P2 APBN TA 2019. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, sebelum kami sampaikan bahwa dalam laporan ini hanya memuat pokok-pokok hasil pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2019, sedangkan laporan-laporan panja akan disusun sebagai kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN 2019 dan pendapat akhir mini praksi-praksi secara utuh yang disampaikan di Badan Anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Berdasarkan pasal 183 dan 184 Undang-Undang 17 2014 sebagaimana berubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 13 2019 tentang MD3 dinyatakan bahwa pemerintah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah disampaikan bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh BPK ke DPR. Melalui surat Presiden nomor R30/Pres/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 kepada Ketua DPR RI, pemerintah mengajukan RUU tentang pertanggungjawaban atas APBN tahun anggaran 2019 sekaligus menugaskan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah untuk membahas bersama DPR. Menindaklanjuti pengajuan RUU P2 APBN tahun 2019 tersebut melalui surat pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Korpolkam, nomor PW-08375-DPR RI-7 Romawi-2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal penugasan untuk membahas RUU dinyatakan bahwa menugaskan Badan Anggaran untuk membahas RUU P2 APBN TA 2019. Atas dasar itulah maka Badan Anggaran melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU P2 APBN. Berikut kami sampaikan proses pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU P2 APBN TA 2019, yaitu 1. Tanggal 16 Juli 2020 Menteri Keuangan menyampaikan RUU P2 APBN 2019 dalam rapat paripurna tanggal 18 Agustus. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan atas RUU tentang P2 APBN dalam rapat paripurna tanggal 25 Agustus. Pemerintah memberikan tanggapan atas pandangan fraksi terhadap RUU P2 APBN dalam rapat paripurna. Dilanjutkan rapat kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan pokok-pokok RUU P2 APBN sekaligus membentuk panja perumus kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN dan panja draft RUU P2 APBN tahun anggaran 2019. Selanjutnya tanggal 26 sampai 28 Agustus, komisi-komisi dialokasikan waktu untuk membahas LKPP tahun 2019. Mitra kerjanya untuk kemudian disampaikan ke Badan Anggaran. Tanggal 31 Agustus dilakukan rapat panja perumus kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2019. Tanggal 2 September 2020 dilakukan rapat panja draft RUU P2 APBN. Tanggal 7 September 2020 Badan Anggaran melakukan rapat internal dalam rangka sinkronisasi laporan-laporan panja. Dilanjutkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk persetujuan dan pengesahan laporan-laporan panja sebagai hasil pembahasan RUU P2 APBN di Badan Anggaran. Sekaligus menyampaikan pendapat mini praksi serta sikap akhir fraksi atas RUU P2 APBN tahun anggaran 2019. Pimpinan, para anggota dan hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami hanya menyampaikan beberapa pendapat dari pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi
yang disampaikan di rapat kerja di Badan Anggaran. Antara lain, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan permasalahan dalam LKPP 2019, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan, dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun anggaran selanjutnya. Selain itu, fraksi PDI menyampaikan kepada pemerintah dalam pengelolaan APBN tahun berikutnya agar pemerintah meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, taat pada peraturan perundang-undangan, dan mempertajam efektivitas manfaat APBN dalam meningkatkan derajat kehidupan rakyat. Fraksi Partai Golongan Karya berpandangan sesuai pasal 23 UUD 45 mengamanahkan kewajiban konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang akuntabel tidak cukup jika menghasilkan dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Partai Golkar juga berpandangan bahwa strategi revaluasi dapat diterapkan pada aset milik BUMN dengan kondisi keuangan yang sehat sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara baik dari pajak maupun dividen di tahun-tahun anggaran berikutnya. Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan agar meningkatkan manfaat baik dari sisi finansial, ekonomi maupun sosial dengan lebih terukur. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengingatkan pemerintah agar lebih serius memenuhi mandat anggaran kesehatan sesuai dengan pasal 171 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 2009. Rasio dampak belanja kesehatan RI terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 3,12%. Angka itu jauh tertinggal dibanding dengan Australia yang sebesar 9,12%. Serapan anggaran tahun 2019 hanya bisa mendorong pertumbuhan sebesar 5,02%. Dengan demikian kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 16%. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar meningkatkan realisasi pendapatan negara dalam APBN ke depan, sekaligus meningkatkan belanja negara yang produktif, yang tepat sasaran dan terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada output, outcome, dan result. Fraksi Partai Nasdem mengingatkan peran APIP dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas anggaran. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat, pemerintah meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang berorientasi output, outcome, dan result untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga meningkatkan peran aparat pengawasan internal pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam asumsi dasar makroekonomi dan meningkatkan kualitas indikator-indikator kesejahteraan masyarakat. Fraksi Partai Demokrat memberikan 3 catatan rekomendasi. 1. Pemerintah memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi Badan Anggaran pada pembahasan RUU P2 APBN tahun 2019. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti setiap temuan dan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam pelaksanaan APBN tahun 2019. 3. Pemerintah harus bekerja keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran, dan ketimpangan di masyarakat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan 17 catatan antara lain. Kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2019 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya pembangunan ekonomi. Pemerintah, menurut fraksi PKS, menilai ada kegagalan mencapai target-target RPJMN 2015-2019 yang telah menjadi catatan buruk, menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah. Pemerintah hanya mampu mencapai pertumbuhan angka rata-rata 5%. Pendapatan per kapita ditargetkan naik rata-rata 2% per tahun pada tahun 2019 menjadi 72,43 rupiah, 72,43 juta rupiah per orang per tahun. Sampai akhir 2019, realisasi per kapita hanya 59,1 juta rupiah dengan pertumbuhan hanya 7% per tahun. Fraksi PKS berpendapat inflasi bahan pangan yang melambung hingga 4,3% menyebabkan ekonomi rakyat semakin sulit. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahun 2019 adalah cabai merah, bawang merah, ikan segar, dan seluruh bahan pangan. Inflasi bahan pangan lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah harian buruh tani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi rumah tangga
menengah ke bawah terus-menerus karena kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Fraksi Partai Amanat Nasional mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi di APBN terus meleset sejak tahun 2015. Fraksi PAN mengusulkan agar perlu mekanisme internal Kementerian Keuangan yang mengkaji kembali jika ada asumsi makroekonomi yang meleset, apalagi jika melesetnya sudah 4 tahun lebih. Hal ini juga perlu diperhatikan sehingga asumsi yang dibangun terus dibenahi tiap tahunnya sesuai dengan kondisi real ekonomi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta pemerintah secara sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan BPK. Kelemahan yang ditemukan tersebut terus terjadi berulang, seperti penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN. Fraksi P3 juga meminta pemerintah untuk terus menelisik dan memperhatikan penyajian terkait akun-akun yang sudah menjadi kasus publik. Sidang Dewan yang terhormat, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Surat Ketua BPK nomor 70/S/1 Romawi sampai 4 Romawi garis miring 06/2020 tanggal 19 Juli 2020 kepada Ketua DPR melalui surat Ketua BPK RI nomor 71/1-4/06/2020 tanggal 19 Juli 2020 dan kepada Presiden melalui surat Ketua BPK nomor 69/S/1 Romawi (4/06/2020 tanggal 19 Juni. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Opini WTP atas LKPP 2019 tersebut merupakan catatan opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah semenjak LKPP tahun 2016. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP, terdapat 31 temuan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yang terdiri atas 26 temuan pemeriksaan terkait sistem pengendalian internal dan 5 temuan pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun temuan pemeriksaan BPK atas LKPP 2019 adalah sebagai berikut. A. Temuan sistem pengendalian internal, terdapat penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN. Saldo kas tidak sesuai dengan fisik, sisa kas terlambat, belum disetor, dan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada 34 kementerian lembaga. 2. Terdapat ketidaksesuaian pencatatan persediaan dan dengan ketentuan pada 53 kementerian lembaga. 3. Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Dirjen Pajak serta pengelolaan dan penatausahaan piutang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai belum optimal. 4. Penghapusan piutang negara atas pemberian pinjaman yang seharusnya menjadi kewenangan Presiden dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. 5. Pengelolaan piutang yang berasal dari pinjaman dana aspirasi penanganan luapan lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo belum memadai. 6. Penyajian akun-akun LKPP 2019 terkait penyertaan modal pemerintah PT Asabri dan nilai akumulasi iuran pensiun yang dikelola PT Asabri belum didukung laporan keuangan PT Asabri tahun 2019. Dan kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 2014 tentang perasuransian belum diukur atau diestimasi. 7. Akun-akun terkait investasi permanen PMN LKPP 2019 belum didukung laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya tahun 2019 dan kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwasraya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 2014 tentang perasuransian belum diukur, diestimasi dan dilaporkan. 8. Terdapat pencatatan ganda atas aset sebesar 1,47 triliun rupiah yang diakui sebagai aset tetap pada LKPTNBH Universitas Indonesia tahun 2019 dan persediaan pada LK Kementerian Ristek Dikti pada tahun 2019. Proses PMN atas pengembalian atas BPYDS, jaringan gas dan SPBG dari PT Pertamina kepada Kementerian SDM sebesar 3,8 triliun berlarut-larut. Penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-18 pada LKPP audited tahun 2019 tidak akurat.
pengendalian atas pengelolaan aset tetap pada 77 kementerian lembaga belum memadai, berdampak adanya saldo BUMN yang tidak akurat serta penatausahaan dan pencatatan aset tetap yang tidak sesuai ketentuan. Hasil identifikasi pemerintah atas akun-akun terkait transaksi konsesi jasa berdasarkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengaturan konsesi jasa belum didukung dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah dan dokumen sumber yang memadai. Selanjutnya 13, pengendalian atas pengelolaan aset tak berwujud pada 32 KL belum memadai, berdampak atas adanya saldo BUMN yang tidak akurat serta penatausahaan dan pencatatan aset tak berwujud yang tidak sesuai ketentuan. 14, pengendalian atas pencatatan aset kontraktor kontrak kerjasama KKS belum memadai. Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas aset yang berasal dari pengelolaan bantuan likuiditas Bank Indonesia belum memadai. Pengukuran kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada LKPP tahun 2019 sebesar 2.876,76 triliun rupiah belum didukung standar akuntansi dan perhitungan aktuaria yang akurat serta terdapat potensi kewajiban pemerintah atas unfunded past service liability UPSL tunjangan hari tua THT PT Asabri yang belum ditagihkan. 17, barang milik negara sebagai underlying aset surat berharga syariah negara SBSN belum mencerminkan nilai wajar aset SBSN termutakhir dan berpotensi tidak mencukupi nilai SBSN yang diterbitkan. Selanjutnya kewajiban pemerintah kepada PT Pertamina fee penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andal. Selanjutnya pencatatan saldo yang mutasi uang kelebihan pembayaran pajak masih belum akurat. Penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar 44,20 triliun rupiah pada 34 KL tidak seragam, serta terdapat permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan. 21, kebijakan penyelesaian kompensasi bahan bakar minyak dan listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang memadai. 22, pemanfaatan sisa anggaran belanja subsidi untuk penyelesaian kurang bayar subsidi belum optimal. 23, pengalokasian dana alokasi umum tambahan pada APBN tahun anggaran 2019 sebesar 6,50 triliun rupiah tidak selaras dengan Undang-Undang 33 tahun 2004. 24, perhitungan alokasi transfer daerah pada 11 bidang DAK fisik belum didukung dokumentasi dan penjelasan yang memadai dari KL teknis. Yang selanjutnya pengelolaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum dilaksanakan secara memadai. Terakhir, skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN pada pos pembiayaan masih sama dengan tahun anggaran 2018 mengakibatkan LKPP 2019 belum menggambarkan informasi belanja dan defisit sesungguhnya. Temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pertama, Dirjen Pajak belum menerbitkan surat tagihan pajak atas kekurangan stor sebesar 12,64 triliun rupiah dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi sebesar 2,69 triliun rupiah, setara dengan 4,05 juta US dollar. 2. Pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN-PPH-nya pada Dirjen Pajak terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan terdapat potensi kekurangan penetapan penerimaan pajak dari pendapatan bea masuk anti dumping dan PDRI pada Dirjen Bea Cukai. 3. Direktorat Jenderal Pajak tidak segera memproses pembayaran restitusi pajak yang telah terbit surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak senilai 11,62 triliun rupiah dan terindikasi belum menerbitkan SK PKPP senilai 72,86 miliar rupiah, setara dengan 57,91 ribu US dollar, serta terlambat menerbitkan SKP KPP senilai 6,7 miliar rupiah. Yang keempat, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak 40 KL minimal sebesar 709,64 miliar rupiah serta pengelolaan piutang pada 16 KL sebesar 1,78 triliun rupiah belum sesuai ketentuan.
penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada 85 KL minimal sebesar 10,65 triliun rupiah atau setara 29,40 juta US dollar tidak sesuai ketentuan. Sidang Dewan yang mulia, perkenankanlah kami menyampaikan ringkasan dari laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan tindak lanjut pemerintah. Kesepakatan antara Badan Anggaran dengan pemerintah. A. Laporan realisasi APBN. Realisasi APBN negara tahun anggaran 2019 sebesar 1.960,6 triliun rupiah, yang berarti 90,6% dari APBN 2019 sebesar 2.165,1 triliun rupiah. Realisasi belanja negara berjumlah 2.309,3 triliun rupiah, yang berarti mencapai 93,8% dari APBN 2019 sebesar 2.461,1 triliun rupiah. Berdasarkan realisasi pendapatan negara yang dibandingkan dengan belanja negara, maka terdapat defisit anggaran yang berjumlah 348,6 triliun rupiah, yang berarti mencapai 117,8% dari APBN 2019 sebesar 296 triliun rupiah. Yang keempat, realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah 402 triliun rupiah, yang berarti 135,8% dari APBN 2019 sebesar 296 triliun rupiah. Berdasarkan defisit anggaran sebesar 348,6 triliun rupiah dan pembiayaan sebesar 402 triliun rupiah, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran silpa sebesar 53,4 triliun rupiah. Laporan perubahan saldo anggaran lebih sal tahun anggaran 2019 adalah 175,2 triliun rupiah. Penggunaan sal sebesar 15 triliun. Sisa lebih pembiayaan anggaran silpa tahun anggaran 2019 53,4 triliun. Berdasarkan sal awal 2019 sebesar 175,2 triliun. Penggunaan sal sebesar 15 triliun. Silpa 2019 sebesar 53,4 triliun, maka terdapat sal sebelum penyesuaian sebesar 213,6 triliun. Penyesuaian sal 2019 sebesar 0,9 triliun rupiah minus 0,9 triliun rupiah. Berdasarkan sal sebelum penyesuaian sebesar 213,6 triliun dan penyesuaian sal tahun anggaran 2019 sebesar 0,9 triliun rupiah, maka terdapat sal akhir tahun anggaran 2019 sebesar 212,7 triliun rupiah. Neraca jumlah aset per 31 Desember adalah 10.467,5 triliun rupiah. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 adalah 5.340,2 triliun rupiah dan jumlah ekuitas per 31 Desember adalah 5.127,3 triliun rupiah. Laporan operasional pendapatan operasional tahun anggaran 2019 sebesar 2.168,9 triliun rupiah, beban operasional tahun anggaran 2019 sebesar 2.422,8 triliun. Berdasarkan pendapatan operasional tahun anggaran 2019 sebesar 2.168 triliun dan beban operasional tahun 2019 sebesar 2.422,8 triliun, maka terdapat defisit kegiatan operasional tahun anggaran 2019 sebesar 253,9 triliun rupiah. Surplus dari kegiatan non-operasional 2019 adalah 4,7 triliun rupiah berdasarkan defisit dari kegiatan operasional 253,9 triliun dan surplus dari kegiatan operasional 4,7 triliun, maka terdapat defisit laporan operasional tahun anggaran 2019 sebesar 249,2 triliun. Laporan arus kas, jumlah arus kas bersih aktivitas operasi sebesar 171,2 triliun rupiah. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus 225,9 triliun rupiah. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 450,5 triliun rupiah. Jumlah arus kas bersih dari aktivasi transitoris sebesar minus 41,4 triliun rupiah. Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal tahun 2019 sebesar 1.407,8 triliun. Defisit laporan operasional 249,2 triliun. Koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas sebesar 3.968,3 triliun, transaksi antar entitas sebesar 0,4 triliun, berdasarkan ekuitas awal 2019 sebesar 1.407,8 triliun. Defisit laporan operasional sebesar 249,2 triliun, koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi sebesar 3.968,3 triliun dan transaksi antar entitas 0,4 triliun rupiah,
maka terdapat ekuitas akhir tahun anggaran 2019 sebesar 5.127,3 triliun. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam catatan atas laporan keuangan dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan terkait laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai atas LKPP. Sidang Dewan yang terhormat menindaklanjuti rekomendasi BPK dan laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi DPR. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian lembaga, khususnya yang belum mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian lembaga, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Yang 4, menyebarluaskan informasi laporan keuangan pemerintah pusat kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan peningkatan penggunaan informasi laporan keuangan pemerintah pusat. Yang 5, memberikan penghargaan kepada kementerian lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien, atau mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Yang 6, meningkatkan peran dan kualitas aparat pengawasan internal pemerintah, APIP, dalam pengelolaan keuangan negara mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. 7, mendorong dan melakukan pembinaan atas insentif dan pendampingan dalam menindaklanjuti temuan BPK, terutama kepada kementerian lembaga yang belum mendapat opini WTP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, meningkatkan pengendalian subsidi dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan yang konsisten agar sesuai dan tepat sasaran. Yang ke-9, meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang berorientasi pada output, outcome, dan result dengan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diwujudkan sekurang-kurangnya pada kemudahan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bansos, rumah layak huni, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pekerja sektor pangan lainnya. 10. Pemerintah dalam menangani kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN atau badan lainnya agar meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat ekonomi sosial, memperkuat rantai pasok dalam negeri, meningkatkan daya saing, serta menguasai pasar dalam negeri. Yang ke-11, pemerintah dalam menangani kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN atau badan lainnya agar menjaga aset yang bersumber dari cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta aset bumi, air, dan kekayaan di dalamnya tetap dikuasai oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut pemerintah tersebut disepakati dimasukkan dalam penjelasan pasal 12 RUU P2 APBN tahun 2019. Sidang Dewan yang mulia, berikut kami laporkan sikap praksi yang disampaikan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Kementerian Keuangan, yaitu 1. Praksi PDI Perjuangan, praksi Partai Golkar, praksi Partai Gerindra, praksi Partai Nasdem, praksi Partai Kebangkitan Bangsa, praksi Partai Demokrat, praksi Partai Amanat Nasional, praksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui atau menerima RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2019. Dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan dan rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. 2. Praksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan Menderhead nota atau menerima dengan catatan atas RUU P2 APBN 2019 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Demikian laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang P2 APBN untuk dapat diambil keputusan dalam sidang Dewan yang terhormat ini. Kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah yang diwakili oleh Saudari Menteri Keuangan, kepada pimpinan DPR RI, pimpinan anggota komisi-komisi serta mitra kerjanya, dan seluruh praksi di DPR RI atas kerjasamanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tak lupa
kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai. Akhirnya kami mohon maaf jika ada dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan-kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran DPR RI, Wakil Ketua Jujun Ahmad Samsurijal, ditandatangani. Cik Endo yang ini jujur nih. Sekarang mau persingkat panjang. Bagus jasnya Pak Jujur. Lain emang. Nggak lapor dia, Pak. Nggak lapor-lapor dia.